Dan kemungkinan Link tuh udah kecil banget dah pokoknya. Udah Link bahkan sulit nggak ada, dah. udah nggak mungkin ada Iya. tuh. Kecuali mungkin kalau Linknya diubah nggak pakai energi, pakai Iya. mana itu beda. Bisa jadi. Iya. Itu beda. Iya. Karena assassin yang kepake sekarang yang energinya kayak Hayabusa tadi atau yang pakai mana kayak Lancelot. Oke, ini udah mau mulai. Saya permisi dulu Pak ya, ke belakang pemain dulu. Silakan. Oke, sok atuh Pak mulai. Oke, ini dia game yang ketiga penentuan untuk match pertama kita antara Onyx Esports yang akan berhadapan dengan Geek Farm Revamp. Yap, ini dia Drian udah ada di tengah menjadi Kagura bersama Parsha yang tepat berada di bagian depannya. Ada Harley juga yang menjadi jungler dari Gifama di Renvi dengan Benedetta-nya akan semakin berbahaya lagi. Tapi ini old school banget sih kombonya Adrian sama Keyboy. Kagura Tigreal ini emang mempermudah sekali untuk setup combo di mana Kaguranya juga bisa buka team fight, gak cuma Tigrealnya doang. Yep. Oke, Adam memakai nggak pakai Purify. Dia memakai satu Aegis untuk serang Cloud ya, Frieza berhadapan dengan Drian nih. Hati-hati Frieza yang tidak memakai flame shot kali ini, sedangkan Drian sudah mengeluarkan flame shotnya. Renvi mau masuk ke arah tengah kah? Oh, Renvi hanya mengganggu saja pergerakan dari Suns biar nggak bisa Suns tui untuk farmingan nih. Iya, Freeze balik lagi ke area mid dengan spell tangan hijau berdoa yang udah digunakan alias Purify. Udah ada Renvi juga di bagian bawah mulai diserang oleh Boots. Salah satu pemain basket yang nyasar ya, petinju ada, pemain basket ada, lengkap lane knockdown ini mah. Bener juga ya, tukang sulap ada. Sulap ada. Benar. Coba Pemain apalagi? bola ada. Iya makanya, oke Mountain Shocker digunakan. Level keempat yang agak sedikit terhambat tadi karena diganggu oleh Renvi. Adam yang belum level 4 mencoba untuk saling membantu lebih tepatnya dari Keyboy. Dan juga seorang Zuns. Geek Farm Revamp digunakan oleh seorang Zuns-nya terhadap Keyboy yang kali ini Keyboy stikernya nggak muncul-muncul nih, Bung KB. Kayak kalau misalkan dalam mode fokus kali ya, dia juga kita tadi di game yang pertama sempat ngeliat dia yang nge-spam sebenarnya. Iya, dia nge-spam loh. Mode Oke. fokus kayaknya benar-benar kayak hilang tiba-tiba. Dan bahkan Sanse cukup berani di sana, belum level 4, belum ada final blow. Dan bahkan dari Keyboy-nya seperti yang aku bilang, masih cukup tebal di sana dari Tigreal-nya. Belum berhasil, poker trick-nya juga kayaknya nggak full masuk dan juga nggak ada damage dari teman-teman yang lainnya. Tidak ada yang bisa memecahkan untuk Deadly Magic seorang Harley. Iya, nih ngelihat Freeze berubah dengan Wings by Wing ini serem banget loh. Dia tuh kayak udah mau nyerang ataupun mau ngejar karena player-player sedikit banget HP, tapi Zone masih bisa kabur kalau langsung di-cover dengan Spider Ice Strike. Baik banget tadi perlindungan yang diberikan oleh Freeze. Itu bener-bener spiralnya pas banget untuk nambahin absorb shield dia dan berhasil berlindung dari flame shot yang dikeluarkan oleh Drian. Timing sih emang nggak bohong sih, kalau misalkan emang nyelamatin bakal nyelamatin. Apalagi tadi kita tahu sendiri absorb damage-nya bener-bener on point dan turtle. Tapi yang pertama kali ini akan diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Game ketiga, tidak ada first blood. Dan turtle-nya benar-benar aman banget dari boots-nya. Tidak berhasil untuk mencuri untuk Kelomang atau Mr. Crab di arah bottom lane. Keyboy sudah level 4 tapi tidak bisa freestyle untuk menggunakan flicker dan ultimate-nya. Impulsion-nya nggak bakal bisa dikomboin. Hanya ada Circuit Hammer, ada Zuns juga yang masih belum level 4. Tas dilakukan. Dan bahkan dia sudah mulai masuk lagi tapi tidak ada full damage dan mencoba untuk spiral. Dan bahkan ini pasti banget first blood. Harley ya, bukan Harley Davidson tapi Drian di sana langsung belakang lagi dengan menggunakan free-nya. Dari Zuns-nya juga Imperial Justice hanya untuk nge-defend dirinya. Wow, sebuah aksi penculikan dan itu adalah Tigreal yang menjadi korbannya. Di bagian bawah Renvi perlahan udah mulai menghantarkan wave minionnya. Adam, akankah dia pulang karena setengah lagi HP yang dia milikin? Tapi mana juga masih sisa setengah, sayang banget kalau pulang sekarang. Yap. Benar sekali. Ini juga arah Kramer. Lebih banyak kayaknya tuh. Iya. Blizzard tambah lebih lagi. Iya. Pak Hornet. Dan Suns, ada Zuns juga. Terlalu tipis, spiralnya tidak berhasil untuk mengamankan dirinya dari seorang Suns yang kita tahu. Suns selalu bermain Isun Shit setiap harinya, setiap detiknya dalam hidupnya. Dan bermain dengan win rate-nya masih clean shit banget. Benar-benar 100% untuk Onyx Esports. Bahkan kali ini gold shield turretnya bakal diamankan. Implosion flick out juga didapatkan. Dan Sangat kayaknya itu pick off. Ya, Oke. pick off-nya bener-bener kayak on point langsung dan cepet banget langsung follow up sama cewek dan Suns. Iya bagus banget. Impulsion flicker tuh emang ngagetin ya. Padahal kadang kita udah ngeliat tuh, wah Impulsion tuh. Tapi kan padahal kadang kita tahu gitu akan ada flicker karena kita tapi nggak bisa gerak gitu. Apalagi pakai Aegis ya. Ya, Keyboy lagi-lagi. Terkena Harley Davidson di sana dengan Deadly Magic ya. Sudah level 7, 6-7 di arah tengah. Masih mencoba untuk farming saja dari Cloud ya, yang kita tahu untuk power pick seorang Cloud
butuh yang namanya DHS. Sedangkan kita di sini hati-hati ada Boots yang santuy aja memakai Balmond. Belum merekam ultimate-nya, final blow ke arah belakang, cewek dan Sansnya digangguin. Tapi kita di sini ada 5 orang dari anak-anak Geek Farm Refarm. Tapi ternyata visionnya dibuka, Mountain Shocker-nya membuka semua persembunyian dari anak-anak Geek Farm. Iya, Cloud-nya pun naik lagi ke bagian atas. Adam yang mau berada di atas lebih dahulu, menghantarkan wave minionnya karena tadi satu lane-nya itu udah berhasil diobrak-abrik oleh pemain dari Onyx Esports. Dan Sans kemungkinan akan memiliki gold yang cukup banyak. Ya, bahkan dia langsung OTW Blade of Despair untuk mengamankan satu buah damage yang cukup tinggi. Di mana sudah diamankan oleh Adam. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan melihat dari one-one-nya, dia udah punya Corrosion Sight daripada seorang cewek. So, 1v1 di atas, cewek masih unggul. Oke. Turtle-nya untuk yang kedua cukup terdelay lama. Udah mau menit 6. Dan bahkan dari turret anak-anak Onyx Esports masih berdiri dengan kokohnya. Untuk anak-anak Geek Farm early-nya tidak berjalan dengan cukup baik. Tapi kita di sini Retribution, siapa yang mendapatkan, ternyata didapatkan oleh seorang Sans dari Yushun Shin-nya. Dan di arah tengahnya Kagura bersama dengan Boots ya. Dari Adamnya juga butuh farmingan lebih. Benar-benar ini masih belum bisa dibilang tim mana yang lebih unggul karena bisa dibilang ada comeback yang terjadi bisa saja ya dari Cloud-nya kalau udah jadi itemnya. Iya, dari tadi juga untuk Balmond-nya juga Cyclone Swift-nya muter, baik kemana aja diputerin, satu area diputerin. Ini pergerakan dari dua player yang dilakukan oleh Onyx juga perlahan maju ke bagian depan. Kibo ingin open map, ingin masuk ke dalam rumputan di bagian atas sana. Udah ada Blazing Duel versus Cyclone Eye, tapi ternyata Cyclone Eye, Cyclone Swift. Sementara itu untuk Renvi sedikit lagi akankah ada satu crossbow of tank dan keluar tepat waktu. Cewek make a play, brother. Dia benar-benar nunggu banget sampai darahnya sekarang tibet abis-abisan dari Renvi-nya. Dia punya Aegis, dia juga punya ultimate crossbow of tank-nya juga langsung dikeluarkan. Dan 1 melawan 1 dengan seorang Benedetta justru malah dia yang ditumbangkan. Iya, cewek Benedetta, high oh mechanical yang dia milikin berhasil menyelamatkan lewat crossbow of tank yang dia milikin juga. Ya apalah daya, Benedetta nggak bisa ngedes ke atas ya. Alright. Item yang sudah lama tidak aku lihat. Blade Armor. Blade Armor Despair. Blade Armor untuk meminimalisir damage juga daripada seorang Cloud dan juga dari Benedetta. Ditambah ini ada satu buah curse helmet yang diamankan terlebih dahulu oleh Boots. Dan juga kalau misalkan kalau nanti udah bakal menuju ke arah Wind Swing sih. Ini Boots bakal tebel banget di depan. Yes, ini benar-benar dari anak-anak Geek Farm masih mencoba untuk ngedelay lagi gamenya. Tidak sampai benar-benar early langsung di end. Coba untuk memberikan farmingan lebih juga terhadap si Adamnya ya. Mungkin salah satu alasan mereka ngepick Hari juga biar early-nya nggak terlalu di-press habis-habisan nggak sih? Kalau misalkan dia ngepick Roger lagi kayaknya bakal susah untuk nge-starting fight. Karena 2 kali kan tadi dari Baby-nya dapetin point kill dengan menggunakan Deadly Magic. Dan turtle yang ketiga, Bapak Pulu yang terhirmit. Waduh, Terhirmit. terhirmit. Tapi masalahnya pakai Harley aja mereka ketinggalan 2 kayak gold loh. Waduh, ke reset, kebuka lagi visionnya. Tapi Zun tertinggal di bagian belakang. Mulai dicolok, udah ada Phantom Blast dari belakang begitu aja. Tapi untuk one-one-nya berhasil diamankan. Baik banget, Sylvanai pun harus down. Sementara ada free banget di bagian belakang. Boots-nya masih bisa bertahan. Renvi dikejar habis-habisan. Itu dia Cyclone Swift yang gak terkena ke arah siapapun. Dan berakhir sudah pertempurannya. Tapi ternyata untuk Turtle sedikit lagi Freeze masih mengganggu menjadi milik dari Sans. Dari Baby-nya fokus banget di arah mid lane tapi tidak berhasil untuk mendapatkan satu turret di arah mid lane. Dia tidak mementingkan turtle-nya. Dia mencoba untuk nge-push pelan-pelan tadi ketika tim fight dimulai. Dan bahkan dia move lagi ke arah bawahnya dari orange buff dari Adamnya. Mencoba untuk menggocek tapi tidak bisa. Ada teriakan yang cukup Langsung keluar. menarik dari anak-anak Onyx Esports tapi tidak bisa aku komentarin di sini. Iya, saya juga dengar. Kamu dengar? Dengar. Aku dengar. Saya dengar. Saya dengar. Oke. Berbahaya. Berbahaya, tapi itu dia semangat dari para player MPL yang ada di MPL Arena. Benar-benar ini salah satu cara juga buat kalian yang di rumah Naikin mental. untuk naikin mental dan juga untuk ngedropin mental musuh. Iya, tadi nggak ada Battle Mirror Image lagi ya, makanya untuk Cloud-nya nggak bisa kabur dari situ kan ya. Diputerin doang, saya Cloud-nya diem ya, jalan kaki, ya habis lah sudah. Alright, menuju ke arah tengah, dan Magic-nya di pop up, tapi Drian masih santuy aja bisa nge-flee, bisa dapetin umbrella-nya kembali, dapetin shield tambahan juga. Dan tampaknya dari kubu seberang masih sama-sama fokus dari anak Geek Farm.
benar-benar mencoba untuk mencari space untuk farmingnya si Adam ya. Yo, Ivris pun mundur ke bagian belakang dengan wings by wing yang dia milikin, bootsnya nongol lagi tapi mundur lagi. Kiboy udah secara posisi ketahuan, dilemparin payung, masih bisa mengelak ceweknya, pergi lagi ke arah bottom lane untuk bisa mendapatkan ke arah inner turretnya. Yes, Blazidot ini pop up untuk membersihkan minionnya saja, tapi di sini masih ada Igit juga. Ignis point sudah mulai terbongkar dari ceweknya. Crosswalk tanknya di pop up begitu saja karena Zunsnya masih bisa survive dari seorang Redvi-nya mengincar ke arah belakang. Kagurannya yang kembali harus hilang, bahkan Kiboy-nya juga. Iya, dua hilang tanpa adanya yang hilang dari Geek Farm ID. Akankah ini menjadi momentum pembalik keadaan untuk Geek Farm? Sementara Mandiri Lord Camp sudah bisa kita lihat. Hehehe, tapi Balmondnya menjadi korban. Ini dia kesempatan untuk Geek Farm ID bisa mengamankan ke arah Lord yang pertama. Ini kalau kalian ada di MPL Arena, kalian akan tersenyum seperti Konet sekarang karena saling berbalas-balaskan teriak dari satu sama lain. Bener. Dari setiap player yang ada di MPL Arena. Nice, mau. Gitu. Orang mah balas-balasan pantun, ini balas-balasan yang ini apa sih namanya, yelling gitu. Dari tadi Pak, Dari Seru tadi. banget bro. game 1 Winter. Iya. Poin killnya 3, game 2 dibalas. Winter poin kill 3, game 3. Nah loh, saling Dempet-dempetan. saut-sautan. Gue Sautan. yakin kalau ada penonton di sini juga sama tuh. Ya kan? Bawa drum gitu kan. Iya, Teriakan dang, yel-yel-yel dang, dang. gitu. Bangga balon-balon itu loh Pak, yang dang. Iya Pak, balon-balon Kangen panjang itu Zuns dari samping dia ngeplank. Akankah satu Imperial Justice akan kunci beberapa satu pelemahan? Cewek. Nice, lagi teriakan dari anak Geek Farm Refarm, teriakan dari seorang Renvi-nya ada tas dilakukan oleh seorang Zuns ya, tapi Lord-nya sudah mulai hilang, masih bisa ditahan oleh anak-anak Landak Esports, masih mencoba untuk menunggu timing yang tepat karena mereka tidak ada cewek. Benar-benar ceweknya 20 detik harus hilang di shutdown. Minion sudah mulai masuk menit shocker dan blazing duetnya ke arah seorang Kiboy mana freestyle explosionnya belum dikeluarkan, memilih untuk mengamankan dulu turret dan Background Justice ya. Bootsnya di sana sendirian, si anak basket dari Landak Esports masih bisa melingkar ke arah belakang dan masih bisa survive walai. Tebel banget tapi di bagian atas pertarungannya memberikan space untuk di bottom lane yang mereka mendapatkan ke arah inverted turret. Tapi untuk sekarang kita lihat purple buff-nya menjadi milik Cloud dan orange buff-nya menjadi milik dari Harley. Yes. Ini yang aku bilang tadi sebelumnya. Geek Farm memang tujuan utama mereka adalah menahan early game-nya. Untuk menahan, diulur lagi, diulur sampai akhirnya lihat. Sekarang goldnya sudah mulai kembali. Geek Farm yang ngelit 39.000. Berbeda 4.000 dari Landak Esports atau Onyx Esports. Kiboy-nya hanya mengetahui posisi dari seorang Zuns. Benar-benar dibuka visionnya, tidak ada Lord lagi. Dan bahkan dari turret pertama Geek Farm di arah tengah masih berdiri dengan kokoh. Ini jujur sih, kalau misalkan minimal Sunsnya tidak membuat Karatin hasil secepat mungkin, Aha. ini bakal diarah banget sama Baby. Dia udah punya Holy Crystal, dia udah punya satu buff Feather of Heaven juga, dan mungkin akan menuju ke arah Winter ketika dia terancam tentunya dengan Space Escape yang kita tahu sendiri hanya sekitar 2 detik cooldownnya setelah digunakan. Ini akan menjadi keuntungan untuk Baby. Dia bakal bisa in out lebih mudah lagi dalam sebuah tim. Yoi, Renvi sudah mulai masuk dengan sodokan-sodokannya. Di bagian atas sana dihantarkan lagi satu wave minion oleh Adam. Mengambil satu stack out of the berry-nya. Akankah dia masuk dengan Blazing Blade? Enggak, masih ditahan dulu. Cari stack kemana lagi? Wah, kehilangan stacknya sudah. Menunggu untuk Bapak Lord yang terhormat akan muncul. Benar-benar dijagain abis-abisan. Penguasaan mapnya dari anak-anak Geek Farm Refarm. Benar-benar tidak mau memberikan semua jungle-nya dari rock kursanya. Diambil sama Harley-nya menuju ke arah Finn-nya. Dari purple buff-nya juga sudah dijagain sama Zuns dan Frieza. Mungkin akan mengamankan di sana atau justru malah diberikan kepada Adam. Sudah dapetin shocker, belum ada yang dibuka, belum ada combo. Dari freestyle seorang Kiboy masih sama-sama dikunci pergerakannya. Ini landaknya dikunci bro. Walaupun landaknya masih punya duri-duri tajam, tinggal menunggu timing yang tepat saja. Kapan durinya akan menusuk ke jantung para player dari Geek Farm ID. Mungkin ketika Driannya udah mengamankan Holy Crystal kali ya, karena dia kayaknya bakal menuju ke arah Holy Crystal langsung. Dan ditambah dengan Baby, ternyata dia langsung nge-build ke arah satu buah Divine Glaive, bukan ke arah Winter. So dia bakal ofensif banget di sini.
Wah, ini gimana ya? Ini anti NOD klub Pak ya? Anti NOD Untuk Club. Gekfam ID loh. Terserah Balmon gimana nyari nyari apa ya? Nyari lifesteal-nya dari minion. Nggak peduli, nggak apa-apa. Bener-bener ini sih ngeburst down semuanya dan well, Iya. cewek udah punya Wind of Nature, Drian udah punya Holy Crystal, we'll see the team fight sih kali ini. Lord yang kedua. Iya. Lord sudah muncul di menit 15. Sudah mulai dicicil. Dan sudah mulai ada yang masuk Frieza. Oh, terbakar dan flame shotnya miss. Frieza masih bisa terbang menjadi burung fairy di sana dan masih bisa recall sampai ke arah belakang. Retribution, siapa yang akan mendapatkan Lordnya dan bahkan implosion. Oh my god, terkunci ini dia landak yang dibutuhkan oleh anak Onyx dan bahkan 2 orang, 3 orang dari anak Gekfam harus tumbang. Oh my god, Renvi, what are you fucking doing, man? Dia maju sendirian melahap 1 orang, mendapatkan 1 immortality dari Keyboy, tapi Renvi juga harus ditumbangkan. Immortality besar, diajar begitu saja, masih bisa secara belakang, tapi langsung ada Traceless dan langsung 4-4-nya hilang dari anak Gekfam. Onyx Esports. Wow, mendadak menggila serangan yang mereka lakukan, tapi dari Gekfam benar-benar apa ya? Sebuah defense yang begitu terpisah jauh yang memiliki jarak Ada cuman Bebiu sedikit lagi mau Satu nyolong Lord, dikit lagi tapi ketahuan seperti posisi udah langsung mengeluarkan Daily Magic-nya aja. Masih ditahan dan langsung ini keputusan yang baik dari Landak Esports. Mereka benar-benar ingin nge-secure Flame shot. Lordnya. Teriakan demi teriakan sudah mulai muncul di sini di MPL Arena. Landak Esports hanya dalam 1 jetikan jari saja. 48.400 langsung menyusul goldnya dari anak-anak Gekfam ID. Thanks to Mountain Shocker tadi dari Suns yang ngebuka 1 buah vision yang dihadirkan oleh seorang Bebiu. Flame shot langsung mengejar dari seorang Drian dan benar seperti yang tadi aku duga. Kalau udah ada Holy Crystal, Drian ini bakal jadi salah satu hero yang bisa menjadi turning point dari Onyx Esports dan itu terjadi ketika Freeze-nya nggak bisa join team fight. Bener, belum lagi tadi dari Freeze juga dengan Feather Ice Tag yang dikeluarkan maju banget Pak. Itu tadi adalah tanah milik dari apa ya, Onyx Esports gitu loh. Tadi terlalu di bagian depan makanya langsung di-burst saja dengan payung yang dikeluarkan oleh Kagura, hampir aja hilang duluan. 17 menit pertandingan, Renvi, final blow, terlopsai di sana. Cenai, Foronai-nya mana belum dikeluarkan, masih bisa balik ke arah belakang dash. Oh my god, Mountain Shocker masih bisa regeneration dan mendapatkan darah tambahan. Nyaris saja Renvi melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya yang membuat mimpi buruk malam ini. Tapi ternyata dia masih bisa survive, cabut ke arah belakang dengan dashnya dan bahkan Lordnya juga berhasil ditumbangkan. Tampaknya ini masih menjadi pertandingan yang cukup sengit dari kedua tim. Masih mencoba untuk bertahan dari anak Gekfam, sudah mulai masuk, tapi masih ada Frieza dengan high ground defender yang dimiliki oleh anak-anak Gekfam ID dan bahkan masih bisa dibersihkan. Mungkin ini akan menjadi match terlama 60 menit atau 70 menit. Gas. Atau mungkin 85 menit. Gas. Langsung kita gaskan aja. Tremor sekalian rahang kita, nggak apa-apa. It's gitu. okay, bro. It's okay, bro. It's okay, man. Nice, man. Sudah di arah purple buff-nya dari seorang Boots. Ada keyboard dan bahkan Bebiu. Berhasil langsung retribution di sana. Walai. Yoi, berhasil lagi mendapatkan ke arah purple buff-nya, mundur lagi ke bagian belakang. Wave minion di bagian atas pun udah langsung dibersihkan. Masih berlanjut pertandingan, belum berakhir dengan Lord yang dimiliki oleh dan Onyx. bahkan 4.867 Profesor KB. Iya. Menurutku ini tidak worth it banget dengan Lord di atas menit 12, di atas hampir banget menit 18 untuk masih mau atributnya di menit 15-an kalau nggak salah tadi. Dari Lordnya hanya dapetin Lord Advantage-nya 4.800, bahkan yang bertaretnya masih berdiri Masih semuanya. berdiri semuanya tiga-tiganya. Bottom lane-nya cuma kecolek sedikit aja. Sementara itu nggak adil. Kenapa? Karena Onyx Esports bottom inhibitor turret-nya udah nggak ada. Dari segi item semuanya benar-benar udah optimal banget. Hanya tersisa beberapa item mungkin dari beberapa supportnya seperti Driam dan juga Freeze. Tapi Freeze juga sudah mengamankan 1 buah Holy Crystal. So hati-hati dengan keadaan nanti ketika mungkin Freeze-nya udah membuka Feather Aspect dengan artileri defense high ground yang sangat mematikan. Yes. Satu item dari Parsha kosong. Apa itu? Mungkin Winter. Apakah dia akan menggunakan item lainnya ya? Apa ya? Ini dia highlight replay yang terjadi di arah Lordnya. Ketika pas banget tadi, karena tidak adanya Purify, dia memakai Aegis dari Adamnya. Adamnya Battle Mirror Image dan Blazing Duetnya langsung dihentikan dengan Implosion seorang Keyboy. Tapi ingat di sini, Gekfam punya 1 player Renvi yang menggunakan hero
nyebelin nih. Iya, Benedetta. Benedetta. Immortalnya sekarang udah ada lagi. Benar. Akan semakin pede, semakin ngocol lagi permainan. Aha. Sementara itu dari Cloud-nya bisa aja untuk masuk ke dalam area pertahanan dari purple buff yang mereka miliki. Cuman ditahan terlebih dahulu lah. Jangan terlalu bernafsu mereka. 20 detik lagi untuk Lord akan muncul menuju menit 20. Oke. Kita Lord akan terkuat melihat. ya. Yes, Ini sudah kuat, sudah menit 20, di atas menit 18, maksimum atributnya. Tinggal gimana caranya untuk mereka men-setup tim fight berikutnya. Siapa yang akan diculik, siapa yang akan diincar duluan, siapa yang akan mendapatkan Lordnya dan nge-end permainan ini. Ini masih minggu ketiga, tapi ini benar-benar match yang cukup intens. Bahkan Geek Farm dari season-season sebelumnya yang kita tahu tidak pernah masuk playoff dan bahkan semua orang menganggap remeh Geek Farm. Tapi lihat season yang sekarang, dia bisa mengimbangi Onyx Esports dan bahkan Boots-nya sudah kehilangan satu flicker dalam 2 menit dan bahkan di sana. Oh, ini akan menjadi kesalahan sedikit saja yang cukup fatal karena di sana lagi-lagi Kiboy-nya yang nge-lock seorang Adam, tapi Adam masih bisa balik ke arah belakang dan Kiboy-nya sekarat. Tapi lihat ceweknya mencoba untuk maju karena Renvi-nya, Immortality yang pecah. Kehilangan 1 orang, menuju ke arah 2 orang. Renvi tidak berhasil mendapatkan Kiboy, masih bisa dash, nggak bisa ternyata. Dan Lordnya has been slain, tapi didapatkan oleh Baby Bieber. Tapi tampaknya di sini hilang semuanya, hanya tersisa sendirian yang mencoba untuk kabur menggunakan Sylviana. Wow, dari di tengah terbuka lebar peluang Dia mereka harus untuk recall. langsung one strike push. Malefic Roar. Bisa Dia nggak dia harus pulang? recall. No way. Bisa nggak dia pulang? Mountain Shocker. Mountain Shocker. Mountain Shocker tadi Tega buka. banget. Ini pilotnya Oh my udah God. keluar. Oh Nggak my peduli. God. 2-1. Akankah menjadi milik dari Onyx dan dia? 2-1 milik Onyx Esports. Menggagalkan recall yang dilakukan untuk Sylvana walaupun tidak adanya Lord dan langsung di end begitu saja. Onyx Landak Esports berhasil mengamankan game ketiganya. The timing bener-bener pas banget. Aku dari tadi ngeliatin indikator ultimate dari Shin. Aku tungguin. Aku ngeliat banget tadi Suns bikin ke arah Malefic Roar untuk nembusin ke arah turretnya lebih cepat lagi. Tapi ketika ada logo recall yang kelihatan dari